Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini kita akan bertemu lagi walaupun dalam keadaan daring. Semoga kita bertemu di minggu kedepannya di dalam keadaan sehat walafiat dan kesempatan yang amat baik sehingga kita dapat bertatap muka. Hari ini kita akan membahas tentang istiqomah yang melanjutkan dari materi adil dan berpakaian secara muslimah ya. Kalau kalian di sekolah, ini merupakan adab ya, adab ataupun akhlakul karimah ataupun akhlak yang baik. Istiqomah ini termasuk dengan akhlakul karimah dan adab yang baik ya, akhlak yang baik sehingga istiqomah ini secara bahasa artinya tegak lurus dan dapat juga diartikan bahwa teguh pendirian. Jika menurut istilah, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekaligus menghadapi tantangan dan godaan. Orang yang memiliki sifat istiqomah juga bagaikan batu karang di tengah lautan yang tidak bergeser walaupun diterjang ombak. Berbeda dengan teguh pendirian dalam emosi dan ego ya, tetapi ini teguh pendirian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kita itu dalam mendakwahkan Islam ataupun menyampaikan sesuatu walaupun satu ayat itu merupakan suatu yang harus kita pegang teguh, karena apabila kalian digoyah imannya berarti kalian tidak berpegang teguh namanya ya. Istiqomah juga kalian harus beristiqomah setiap harinya. Contohnya apa Bu? Istiqomah dalam apa? Di dalam kehidupan sehari-hari. Istiqomah di dalam kehidupan sehari-hari contohnya saja kamu itu harus harus beribadah 5 waktu dengan tepat waktu, sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda. Itu merupakan istiqomah ya. Contohnya lagi mengaji itu tidak harus di waktu 1 kali 1 bulan ya, tetapi setiap hari dilancarkan. Itu istiqomah untuk mendapatkan syafaatnya. Apa Bu yang dapat kita syafaat, yang kita dapat ambil? Ya, yang kita dapat ambil itu belajar dari setiap harinya akan memperlancar bacaan dalam baca Al-Quran dan mengetahui makna dan hikmahnya akan lebih baik lagi diamalkan. Nah, begitulah seharusnya sifat-sifat orang muslim dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, harus selalu menunjukkan sifat istiqomah. Dalam surat Al-Fussilat ayat 30 menjelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan la takhafu ya, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dalam memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, itulah bahwa surat ini menceritakan bahwa kita itu harus berpegang teguh tentang Islam kita, iman kita, kepercayaan kita yang akan menjadi sampai di akhirul hayat. Nah, amin ya robbal alamin. Ya,
Din agama Islam itu dinul hak ya, agama yang paling benar. Kenapa ibu bilang yang paling benar? Karena dia menjanjikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan suatu kemurnian Al-Qur'an itu di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang berubah. Nah, di dalam diriwayatkan bahwa seorang sahabat bernama Sufyan ibnu Abdullah meminta kepada Rasulullah SAW supaya mengajarkan kepadanya intisari ajaran Islam dalam sebuah kalimat yang singkat padat. Apa? Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Apa yang diistiqomahkan? Yang pertama, kita sebelum beristiqomah itu pasti kalian mengucapkan, sebelum ada itu kalian berjanji. Berjanji apa? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan aku bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, berarti kalian dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, Rasul Allah. Nah, itulah perjanjian kalian ya, perjanjian kalian dengan Allah ya. Iman seseorang harus diamalkan dalam hati, lisan dan perbuatannya. Nah, itulah hakikat dari iman. Kalau kalian cuma perbuatan hanya lisan saja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu semua orang bisa, tetapi perbuatannya itu yang harus kita istiqomahkan di dalam kehidupan. Contohnya apa Bu? Dari apa yang dapat kita ambil dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa wujudnya? Apa wujudnya? Wujudnya itu kita beribadah, sholat 5 waktu, mencapaikan rukun Islam. 5 rukun Islam yang harus kalian lakukan. Tetapi di rukun yang kelima itu bila mampu. Kalau kalian bila mampu ya, tapi yang diharuskan lagi apa? Sunnah-sunnah yang lain yang Nabi Muhammad SAW mengajarkan, bersedekah, beribadah 5 waktu, melaksanakan sunnah rawatib, sunnah ma'akadnya ya, sesudah sholat wajib. Itu merupakan apa? Merupakan wujudan kalian, berwujudan kalian untuk apa? Untuk kalian melakukan melakukan iman itu ya, memenuhi iman, syarat iman kalian itu terpenuhi. Nah, mengamalkan sikap istiqomah ini, orang yang istiqomah diibaratkan seperti mengikuti jalan yang lurus dan paling cepat mengantarkan ke tujuan. Iya, ada juga Bu, kenapa ya Bu kita itu sholat tidak khusyuk Bu? Karena hati kalian ada di mana, pikiran kalian di mana, dan perbuatan kalian ada di mana. Kalian melakukan sholat, tapi hati kalian masih gelisah karena kamu tidak lillahi ta'ala. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Dan selanjutnya lisan, kamu kemana? Iya ya, akal kalian kemana? Pikiran kalian kemana? Pikirannya kemana-mana. Nah, itu berarti kalian belum melakukan sholat yang sebenar-benarnya. Maksud ibu itu yang yang melakukan sholat itu dengan khusyuk. Nah, ya, mengamalkan sikap istiqomah tidaklah mudah, butuh niat yang kokoh. Demikian pula godaan dan ujian dialami Rasulullah SAW dan para sahabat selama berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Rasulullah mengalami ujian baik yang menyenangkan maupun menyedihkan. Ujian yang menyenangkan misalnya Rasulullah ditawari harta oleh jabatan, kesenangan dunia lainnya dengan syarat Rasulullah bersedia menghentikan dakwahnya. Ya, itu berarti itu ujian yang menyenangkan. Ujian kok menyenangkan ya Bu? Ujian itu suatu cobaan ya, suatu tes yang menyenangkan. Tetapi Rasulullah SAW tidak tertarik dengan itu. Kenapa? Karena tawaran Allah itu engkau berjihad untuk agamaku, agama Islam, berarti kalian harus tegas bahwa paman demi Allah
Kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas dakwah ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu ada di tanganku atau aku binasa karenanya. Nah, itu tidak hanya ujian yang menyenangkan, namun ujian adalah hal yang menyedihkan juga yang dialami Allah oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya ujian yang menyenangkan, tetapi Nabi Muhammad SAW diusir, difitnah, dilempar oleh kotoran, ya, dilempar oleh kotoran unta, dan masih banyak ujian yang dialami oleh umat Islam dalam melaksanakan ajaran Islam, ya. Karena begitu beratnya istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan. Apa manfaatnya, Bu, dalam kita beristiqomah? Manfaat dalam beristiqomah itu pertama selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedangkan dijaga oleh malaikat. Contohnya saja Syekh Ali Jaber kemarin ditusuk oleh orang yang tak dikenal tapi selalu dimaafkan olehnya. Nah, itu contoh ya. Nah, tapi contoh panutan kita itu Nabi Muhammad SAW. Banyak contohnya terlebih dahulu dari kisah itu. Dari zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW itu melakukan jihad, kalau kalian bisa menyerah kalau manusia yang tidak mempunyai kesabaran ataupun ulul azmi, ya, salah satu nabi terpilih itu mempunyai sifat Rasul ulul azmi, kesabaran yang tinggi, dan dia mempunyai kesabaran yang dimiliki oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari rasa takut dan sedih, ya, mendapat kesuksesan di dunia dan tercapai cita-cita, mendapat kenikmatan di akhirat berupa surga. Itulah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Godaan tersebut, misalnya kalian contohnya saja lagi malas belajar dan diajak teman main sehingga lupa waktu untuk belajar. Kita tahu bahwa itu adalah ujian dalam beristiqomah. Kamu menolak tuh, kalian menolak untuk main. Nantilah kawan untuk mainnya. Nah, aku mau belajar dulu. Itu merupakan istiqomah dan jihad dalam proses belajar. Jadi kalian harus bisa menghadapi situasi yang membuang waktu, mubazir waktu, ya, tahu yang mana yang memanfaatkan waktu, ya. Jadi kalian harus giat belajarnya, ya, memanfaatkan waktu. Walaupun kita waktunya nanti bertemu ini hanya 10 menit, 20 menit, ya, tetapi nanti akan menjadi hikmahnya kalau kalian hayati dengan benar-benar, kalian hayati pelajaran yang kalian hadapi. Ya, jangan bermain terus, karena boleh bermain tetapi mempunyai waktu dan batasannya, ya. Itu saja dari Ibu. Silahkan giat dalam belajarnya. Tugasnya pertama, tugasnya 1, sebutkan apa arti istiqomah secara istilah. 2, nama lain dari kata istiqomah apa? 3, jelaskan ceritamu di dalam kehidupan sehari-hari tentang istiqomah, ya. Apa yang pernah kamu lakukan tentang keistiqomahan ini, ya. Terima kasih. Itu saja dari Ibu. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.